Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Bertemu lagi di ibadah minggu ini. Gimana kabarnya? Tetap bersuka cita ya? Karena kalau kita bersuka cita, iman dan imun kita semakin menambah. Kami tidak pernah lupa untuk selalu mengingatkan Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk tetap mematuhi setiap protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Rumah Doa GBI Point Square diadakan setiap hari Sabtu jam 7 pagi melalui Zoom atau melalui siaran langsung di Facebook GBI Point Square. Kami mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama berjaga-jaga 1 jam saja dalam rumah doa ini. Kami GBI Point Square memiliki 5 wilayah KUL. Kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang setia mengikuti KUL. Bagi yang belum, mari sama-sama ikut KUL, sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, sama-sama saling menguatkan, dan sama-sama sharing firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, bisa melalui transfer bank atau scan barcode yang ada di layar. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri, kami mengundang untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setelah ibadah ini. Sebelum memulai ibadah ini, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami boleh kembali berkumpul dan beribadah melalui tayangan ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap penyertaan-Mu atas kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau bawa doa kami buat bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami percaya mata Tuhan tertuju buat bangsa kami Indonesia. Kami percaya Indonesia ada dalam genggaman Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini apapun yang terjadi atas bangsa kami Tuhan, baik bencana maupun virus Tuhan, bahkan ekonomi, kami percaya Tuhan akan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat virus corona Tuhan yang ada atas bangsa kami. Kami percaya melalui vaksinasi yang ada Tuhan, itu menjadi mediasinya Tuhan untuk menuntaskan Tuhan virus corona atas bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan bangsa kami disembuhkan, bangsa kami dipulihkan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan buat perekonomian bangsa kami Tuhan, kami percaya Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa juga buat pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah. Kami percaya Tuhan otoritas surgawi turun atas setiap mereka. Kejujuran Tuhan, hikmat-Mu Tuhan ada atas setiap mereka. Bahkan Tuhan Kau berikan hikmat yang baru, berikan kesehatan juga Tuhan buat presiden kami, wakil presiden kami, dan segenap aparat pemerintahan yang ada Tuhan Yesus. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kami juga berdoa buat
pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan Yesus, buat Bapak Insinyur Nikonoto Raharjo berserta keempat wakilnya, buat Gembala Rayon kami Bapak Budianto Totong berserta wakilnya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Gembala terkasih kami Bapak Pendeta Suwardi Tuhan berserta wakil dan penatua yang ada. Kami percayakan setiap hamba-hambamu Tuhan ke dalam perlindunganmu, dan biar setiap apapun Tuhan yang mereka lakukan dan kerjakan itu hanya untuk kemuliaan namamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan, kami juga berdoa buat umat-Mu Tuhan, buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, kami percaya apapun keadaan mereka Tuhan, Engkau senantiasa ada bersama mereka Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan Yesus Engkau berikan jalan keluar ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik buat semuanya Tuhan, kami serahkan setiap doa dan permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami siap Tuhan menerima taburan firman-Mu yang akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu Bapa yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita perkatakan visi GBI Rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan Roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan.
Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik, melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah online. Kali ini kita akan masuk dalam ibadah perjamuan kudus. Bapak Ibu menyiapkan roti dan juga mungkin teh di dalam rumah masing-masing. Kita akan mempersiapkan hati kita, batin kita, hati kita, terutama pikiran kita. Letakkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan Yesus, kuasai pikiran kami dan hati kami. Kami mau menyembah-Mu, memuji nama-Mu sebab Engkau layak dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku tahu Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya.
mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Benar Tuhan, kadang kami nggak mengerti Tuhan, tapi satu hal kami tahu, Engkau punya rancangan terbaik untuk kami. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku tahu Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu Tuhan, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Iya ralabayana si karalabayana si. Bapak Ibu Saudara, bulan ini adalah bulan ketiga di dalam tahun ini. Kita nggak pernah tahu kapan pandemi berakhir. Tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan Yesus nggak akan meninggalkan kita sendirian. Demikian juga gereja ini masih terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Walaupun secara online kita melakukannya, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan begitu baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan hari ini pun ada, semua terjadi dalam pengawasan Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita layak, murni karena belas kasihan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Hari ini ada, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku,
Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikutimu, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Iya, Bapak Ibu katakan ini. Semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapak Ibu Saudara, saya teringat ingin membagikan sebuah kesaksian singkat. Ada di antara kami pemain musik di gereja GB Point Square, mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar kesaksian ini. Pernah membantu kakak rohaninya, membopong kakak rohaninya yang saat itu positif COVID. Sudah dalam keadaan hampir koma, parah. Dan pemain musik ini, rekan kerja saya di GB Point Square ini Bapak Ibu, saat itu karena terburu-buru langsung dari rumah hanya memakai kaos basket. Tahu ya Bapak Ibu, kaos yang tidak ada lengannya, jadi telanjang tangannya. Dan dia harus bopong karena gak ada orang lain lagi kecuali dia dan istri dari yang menderita penyakit COVID. Dibopong, dibawa ke rumah sakit positif. Sudah keadaannya hampir tidak sadar. Teman saya ini, rekan kerja kami di Point Square ini, lemes, pasrah. Tuhan, saya gak tahu lagi, niat saya cuma bantu kakak rohani saya. Tes langsung, PCR. Dia sudah pasrah betul-betul. Telepon istrinya dan bilang, sudah menangis istrinya, kenapa kamu tetap tolong? Dia bilang, gak bisa. Saya berhutang kepada rekan ini. Karena dialah yang mengenalkan saya kepada Yesus Kristus yang sekarang saya layani. Kita layani sekeluarga yang sudah memelihara kita. Tes PCR keluar negatif. Dahsyat. Saya cuma mau bilang begini. Saat kita sadar, saat kita pasrah, saat kita total mengikut Yesus, sepenuhnya berserah kepada Tuhan, kuasa Tuhan, Tuhan yang jaga kita. Ingat Mazmur 91 yang kita baca setiap pagi, setiap hari. Tulah tidak akan mendekat kepada kemah kita. Maut tidak akan mendekat kepada kemah kita.
1000 orang berbaring di sisi kiri, 10.000 sebelah kanan. Tapi kamu hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri. Tidak akan kena kepada kita. Penyakit sampar menular di siang hari tidak akan kena kepada kita. Saat kita mengandalkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Sebelum kita masuk ke perjamuan kudus, kita siapkan hati kita lebih lagi. Pikiran kita lebih lagi. Yesus yang sudah tergantung di kayu salib. Tubuhnya terpecah buat kita, tercabik-cabik. Darahnya tercurah, lambungnya ditusuk, terurai, terburai semua isi perutnya. Itu yang Tuhan berikan buat kita. Dahsyat Tuhan, dahsyat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus mau mengikut Engkau. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yesus Tuhan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Katakan ini saudaraku. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Kuasai hati kami dan segenap pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita satukan hati terlebih dahulu untuk berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga pada hari ini kami masih boleh dapat kesempatan dalam keadaan yang baik Tuhan, untuk kami boleh mengikuti ibadah bersama-sama lewat jaringan online Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, buat apa yang Tuhan telah berikan ya Bapa. Biarlah Tuhan berkati untuk pemberitaan firman Tuhan sesaat ini Tuhan. Biarlah pemberitaan firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu, urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan pesan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita siap mendengarkan pesan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, Bapak Ibu Tuhan, kita bersyukur kita sudah masuk di bulan Maret. Kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Dan kita juga bersyukur saudara, kita memasuki sebuah tahun yang sangat spesial saudara. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Integritas sesuai dengan arti sederhananya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan harus sama dan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saya boleh bertanya kepada saudara, menjalani hidup yang berintegritas lebih mudah atau menjalani hidup yang tidak berintegritas yang lebih mudah? Mari kita akan cari jawabannya bersama-sama. Dalam kesempatan ini, saudara, saya akan sharingkan satu tokoh Alkitab, yaitu Daud, saudara. Bagaimana cara Daud memindahkan tabut Allah ke kota Yerusalem, saudara. Kisah ini Bapak Ibu bisa baca di Alkitab, ada di 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 1-23. Kemudian dicatat ulang kembali di 1 Tawarik 13 ayat 5-14. Ini adalah proses perpindahan tabut Allah yang pertama. Kemudian di 1 Tawarik 15 ayat 25 sampai 1 Tawarik 16 ayat yang ke-6. Ini adalah proses perpindahan yang kedua, saudara. Proses perpindahan yang pertama, Daud melakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan atau tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan, sehingga mengakibatkan murka Tuhan bangkit dan membunuh Usa, saudara. Di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat ke-7, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteladarannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Tetapi Daud belajar, saudara, dari kesalahan dia yang pertama, sehingga ia segera memperbaikinya, dan dia melakukan kembali perpindahan tabut Allah yang kedua kalinya, saudara. Dan dalam perjalanan kedua kalinya ini, Daud berhasil. Kemudian Tuhan memberkati Daud dan seluruh Israel dengan berlimpah-limpah, saudara. Dicatat di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang pertama sampai ayat ketiga. Tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya bangsa itu demi nama Tuhan. Lalu dibagikannya kepada setiap orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekeping roti, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Kita akan belajar dari kesalahan Daud, saudara. Dan bagaimana Daud memperbaiki kesalahannya. Kesalahan yang Daud lakukan itu sesuatu yang sederhana, tetapi itu sangat fatal, saudara. Sampai membuat Tuhan marah, saudara. Dari kisah ini kita dapat belajar. Cara melakukan itu juga menentukan, saudara. Karena kalau kita berkata, cara gak penting. Yang penting motivasi saya baik. Yang penting tujuan saya baik. Namun di tahun integritas ini, Bapak Ibu perlu ketahui. Cara melakukan itu juga akan menjadi penting, saudara. Kalau cara melakukan saja penting, apalagi motivasi melakukannya, saudara. Apa yang mendorong saudara melakukan, itu akan menjadi penting juga. Dan yang lebih menentukan lagi, saudara, yang lebih utama, tujuan melakukannya. Dalam hal Daud memindahkan tabut Allah ke Yerusalem, saudara, tujuannya sudah benar. Ditulis dalam 1 Tawarik pasal yang ketiga, ayat 2 dan 3. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenan Tuhan, Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah orang Israel. Dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah pengembalaan mereka. Supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah itu ke tempat kita. Sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Tabut Allah di zaman Saul, saudara, tidak diindahkan. Maksudnya tidak diperhatikan, diabaikan. Padahal tabut Allah pada saat itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena tabut Allah itu adalah lambang kehadiran Tuhan sendiri.
Jadi, waktu Daud memiliki kerinduan, keinginan untuk memindahkan tabut Allah ke kotanya di mana dia tinggal, itu di Yerusalem, saudara. Daud memiliki tujuan yang sangat indah sekali, tujuan yang sangat mulia, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena ia mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan lebih daripada segala-galanya. Tetapi sayang, saudara, dalam perjalanan proses perpindahannya ini, Daud melakukan kesalahan. Ada berbagai macam kesalahan, tapi pada kesempatan ini saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada dua kesalahan yang menurut saya ini tercatat di Alkitab dan ini sangat fatal, saudara. Kesalahan yang pertama, Daud ceroboh, saudara. Daud tidak bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan bagaimana cara memindahkannya. Sama seperti hari ini Bapak Ibu, jika ada di antara saudara ada yang baru beli alat elektronik baru, ya, baru dapat, baru beli, kemudian biasanya kalau kita beli itu selalu ada lembaran kecil, ya. Menuliskan buku manual booknya bisa dilihat di link mana, saudara. Ada link website yang kita bisa akses untuk mempelajari manual booknya, saudara. Seringkali karena kita kadang-kala sudah merasa, oh saya sudah tahu, sehingga kadang-kala kita tidak baca, saudara. Kita langsung ambil alatnya, kita langsung pakai, kita langsung gunakan, saudara. Nah, tidak sedikit, saudara, kadang-kala penggunaan yang salah itu mengakibatkan kesalahan yang fatal, saudara. Nah, demikian juga dengan Daud. Waktu dia berusaha untuk memindahkan tabut Allah, dia tidak tanya dulu. Di dalam 1 Tawarik 15 ayat 13 ditulis demikian. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita. Sebab itu kita tidak meminta penunjuknya seperti seharusnya. Jadi Daud menyadari bahwa perjalanan dia pertama kali memindahkan tabut Allah itu, dia tidak meminta petunjuk Tuhan. Dia lakukan dengan pengalamannya dia. Demikian juga di antara kita, saudara. Ada yang melakukan terlebih dahulu. Baru setelah itu ketemu masalah, tanya Tuhan. Kalau nggak ketemu masalah, ya nggak tanya Tuhan. Jika ada yang demikian, saudara, tidak heran. Maka Tuhan seringkali mengizinkan masalah terjadi dalam hidup saudara. Tujuannya apa? Supaya lewat masalah ini, saudara, diingatkan oleh Tuhan. Supaya segala sesuatu apa yang saudara mau lakukan, saudara tanya Tuhan terlebih dahulu. Jadi mari, yuk, di tahun integritas ini, saudara, kalau saudara mau mengalami berkat Tuhan di tahun integritas ini, maka segala sesuatu yang hendak saudara lakukan, sebelum itu dilakukan, tanya terlebih dahulu sama Tuhan. Tanya Tuhan bagaimana cara melakukannya. Jangan lakukan dulu, baru bertanya, saudara. Bagi saudara yang mau bertanya kepada Tuhan, baru melakukannya, katakan amin. Saya berdoa, biarlah hari-hari ini apa yang kau tanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus bicara kepada saudara. Tuhan memberitahukan kepada saudara segala sesuatu yang harus engkau lakukan. Sehingga perjalanan di tahun 2021 ini, saudara akan mengalami keberhasilan dan mengalami berkat-berkat yang Tuhan janjikan. Mari kita lanjut, saudara. Kesalahan yang kedua apa yang dilakukan oleh Daud, saudara? Yaitu Daud meniru cara orang lain, saudara. Dalam hal ini, Daud meniru cara orang Filistin mengangkut tabut Allah. Waktu itu terjadi peperangan antara orang Israel dengan orang Filistin, saudara. Kemudian karena orang Israel terdesak, saudara, ini di zamannya Imam Eli, saudara. Sehingga para prajurit mulai datang ke Silo menemui Imam Eli, kemudian mengangkat tabut Allah, saudara. Karena dia pikir dengan ada tabut Allah mereka pasti menang, saudara. Perhatikan di sini. Caranya benar, mengangkut tabut Allah. Tetapi tujuannya salah. Dijadikan tabut Allah sebagai jimat. Akhirnya singkat cerita di medan peperangan, orang Israel mengalami kekalahan. Akhirnya tabut Allah ini dirampas atau direbut oleh orang Filistin. Kemudian orang Filistin membawa tabut Allah ini ke tempatnya. Tetapi apa yang terjadi? Alkitab mencatat, saudara. Di dalam 1 Samuel 5 ayat 1 dan 6. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya ke Ebenezer, ke Asdod. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat, dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik di Asdod maupun di daerahnya. Alkitab mengatakan bahwa setelah tabut Allah ada di tempatnya orang Filistin, maka tangan Allah menekan orang Israel dengan hebatnya. Dipindahkan lagi ke kota yang lain, dipindahkan lagi. Kemana tabut Allah itu dipindahkan, saudara? Maka di sana terjadi hal-hal yang tidak mengenakan, di mana tangan Tuhan menekan orang-orang di sekitar situ dengan beratnya. Sehingga akhirnya orang Filistin putus asa. Kemudian orang Filistin mengambil keputusan. Udahlah, tabut Allah ini mesti dikembalikan ke tempatnya.
Akhirnya mulailah orang-orang Filistin ini bertanya bagaimana cara mengembalikannya. Karena memang yang menjadi imam bagi orang Filistin bukan orang Israel, saudara. Mereka tidak tahu bagaimana cara memindahkan tabut Allah. Sehingga mereka melakukannya seperti mereka lakukan kepada dewa-dewa yang mereka sembah. Yaitu dengan cara mengangkutnya. Itu tertulis dalam 1 Samuel 6 ayat yang ke-7 dan yang ke-11, saudara. Nanti Bapak Ibu baca satu pasal ini, 1 Samuel pasal 6. Ayat ke-7 katakan demikian. Oleh sebab itu ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kena kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anak kembali ke rumah, supaya jangan mengikutinya lagi. Ayat 11, mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. Pada saat orang Filistin melakukan hal ini, saudara, orang Filistin berhasil memindahkan tabut Allah itu dari tempat dia ke tempat orang Israel yang ada di Bet-Shemesh, saudara. Dari situ kita bisa lihat, Daud melihat, oh, cara itu ternyata berhasil. Kelihatannya berhasil. Kelihatan caranya rohani. Kelihatannya berhikmat. Kelihatan keputusan benar. Kelihatan, saudara. Padahal kalau kita kembali kepada hukumnya Tuhan, cara memindahkan tabut Allah itu tidak boleh ditarik dengan kereta, tetapi harus diangkat oleh para imam keturunan Lewi, saudara. Ada persyaratannya. Sehingga pada saat perjalanan pertama Daud memindahkan tabut Allah itu, Daud melakukannya dengan cara orang-orang Filistin ini. Sehingga pada saat kereta itu tergelincir, saudara, maka tabut Allah itu hampir jatuh. Kemudian Usa pergi menyentuhnya, memegangnya. Tujuannya baik, saudara, supaya jangan sampai tabut Allah ini jatuh. Tujuannya benar, tapi caranya salah. Apa yang terjadi? Murka Tuhan bangkit, sehingga Usa disambar oleh apinya Tuhan. Dan seketika itu, mati di sana, saudara. Perhatikan, padahal Daud bisa belajar dari cara-cara orang di Bet-Shemesh, atau cara orang Kiryat Yearim memindahkan tabut Allah, saudara. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, saudara, di 1 Samuel pasal yang ke-6, ayat ke-21, saudara. Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan. Datanglah dan angkutlah itu kepada kamu. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Jadi perpindahan tabut Allah dari kota orang Filistin ke Bet-Shemesh itu menggunakan kereta lembu. Pada saat memindahkan tabut Allah dari Bet-Shemesh ke kota Kiryat Yearim, tempat di mana Abinadab tinggal, saudara, itu dengan cara diangkat. Itu sudah benar. Tetapi sayang, Daud meniru cara yang salah. Hari ini jadi pertanyaan buat saudara dan saya. Seperti pertanyaan tadi saya di awal, saudara. Lebih mudah mana hidup berintegritas atau hidup dengan tidak berintegritas? Pertanyaan yang sama, saudara. Lebih mudah meniru hal yang benar atau lebih mudah meniru hal yang salah? Jawabannya ada dua, saudara. Jawaban yang pertama, lebih mudah meniru yang salah. Atau disebut lebih mudah hidup tidak berintegritas. Kenapa? Kalau hidup yang salah atau hidup tidak berintegritas, gak ada aturannya, saudara. Jadi bebas semau-maunya saya. Jawaban yang kedua, lebih mudah meniru yang benar. Kenapa? Karena ada peraturannya. Lebih mudah hidup berintegritas. Kenapa? Ada ukurannya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, benar itu ada angkanya, ada ukurannya, ada limitnya. Demikian juga orang berintegritas, ada ukurannya, saudara. Tetapi kalau hidup yang salah atau tidak berintegritas, itu gak ada ukurannya, saudara. Saya ambil contoh yang sederhana. 1 tambah 1, 2. Angka benarnya 2. Angka salahnya berapa? Nggak ada batasannya, saudara. Bisa 1, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 1000, bisa 1.000.000. Selain angka 2 itu salah. Jadi sebenarnya, saudara, hidup benar, hidup berintegritas itu ada batasannya. Tapi hidup yang tidak ada batasannya, hidup yang salah, hidup yang tidak berintegritas, itu gak ada ukurannya, saudara. Sehingga ini ada dua jawaban. Menurut saudara mana yang benar? Kabar gembira, saudara. Jawaban kedua-duanya benar. Mungkin saudara bertanya, kenapa bisa begitu, Pak Pendeta?
Saya akan jelaskan saudara. Kalau hari ini saudara terbiasa hidup sesuai dengan hukum, terbiasa hidup dengan firman Tuhan, maka waktu saudara disuruh meniru apa yang firman Tuhan lakukan, atau mengikuti apa yang firman Tuhan suruh kita lakukan, itu bukan hal yang sulit, saudara. Kenapa? Karena sudah terbiasa hidup benar. Terbiasa hidup sesuai firman. Tapi kalau hari ini saudara terbiasa hidup dengan tidak sesuai firman Tuhan, memang terbiasa hidup dengan tidak punya peraturan, tidak punya batasan, maka waktu saudara disuruh hidup dengan punya batasan, punya ukuran saudara, itu akan menjadi hal yang sulit. Demikian juga dengan integritas. Ambil contoh yang sederhana. Kalau selama ini saudara sudah hidup dengan jujur, terbiasa berbicara dengan jujur, apa adanya saudara, maka waktu di tahun integritas Tuhan bilang, engkau harus hidup dengan integritas, engkau harus hidup dengan jujur, maka buat saudara itu bukan perkara yang sulit. Tapi bayangkan kalau hari ini saudara terbiasa ngomong tidak jujur. Terbiasa kalau bicara dolak-dalik, putar-putar saudara. Dengan manipulasi kata-kata saudara. Maka hari ini waktu saudara disuruh hidup jujur, disuruh berbicara apa adanya, itu sangat sulit sekali saudara. Maka hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau saudara mau berkomitmen di tahun integritas ini, untuk hidup dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan, hidup penuh dengan integritas, menuruti firman Tuhan, mari katakan amin. Saya berdoa, bila setiap saudara yang berkatakan amin, Tuhan memberikan kau kekuatan, Tuhan memberikan kau pengurapan khusus, sehingga kau mampu untuk hidup berintegritas. Karena hidup berintegritas di tahun ini menjadi hal yang penting, saudara. Selanjutnya, saudara, kita akan belajar bagaimana Daud merespon kesalahannya. Ketika dia melihat murka Tuhan bangkit, kemudian dia membunuh Usa, saudara. 2 Samuel pasal 6 ayat 8 dan 9. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan ini dapat sampai kepadaku? Jadi waktu Tuhan menghajar atau membunuh Usa, saudara, Daud segera sadar. Oh, ini saya salah. Kenapa? Karena saya tidak minta petunjuknya dulu. Apa yang harus saya lakukan? Seperti tadi saya katakan, saudara, tidak heran kalau hari ini kita terbiasa hidup dengan tidak teratur, hidup tidak pernah bertanya sama Tuhan, hidup semau saya sendiri, saudara. Maka kadang-kadang Tuhan izinkan masalah terjadi, seperti Daud diizinkan ada kematian Usa, sehingga Daud menyadari kesalahannya. Kemudian Daud memanggil para imam, dipanggil para imamnya datang. Kemudian dia bilang sama para imam, ayo, kita salah ini. Karena harusnya kita minta petunjuk pada Tuhan dulu. Baru kita pindahkan tabut Allah. 1 Tawarik 15 ayat 11-13. Lalu Daud memanggil Zadok dan Abiatar, imam-imam itu, dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel, dan Abinadab. Dan berkata kepada mereka, hai kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuknya. Sebab oleh karena pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita. Sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Jadi Daud menyadari kesalahannya, saudara. Berapa banyak hari ini kalau kita ditegur oleh Tuhan, mungkin lewat masalah, lewat kesulitan, engkau datang bertanya kepada Tuhan? Kalau saudara melakukan hal itu, saya berdoa, Tuhan akan menjawab pertanyaan saudara. Sehingga saudara akan mengerti apa yang harus dilakukan selanjutnya, saudara. Setelah Daud bertanya kepada Tuhan, maka Daud segera memperbaiki kesalahannya, saudara. Itu tercatat dalam 1 Tawarik 15 ayat yang kedua. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkut tabut Allah selain dari orang Lewi. Sebab mereka lah dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Juga ditulis dalam ayat yang ke-14 dan 15. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan, Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengungsung di atas bahu mereka. Seperti yang diperintahkan Musa, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi di sini kita dapat belajar dari Daud. Daud tidak hanya bertanya, tidak hanya mencari tahu apa jawabannya. Tetapi Daud mencari tahu bagaimana caranya dia meminta petunjuk Tuhan untuk dia lakukan, saudara. Saya punya satu pengalaman, saudara. Beberapa waktu yang lalu ada seorang anak muda telepon saya. Dia bilang, Pak, saya mau konseling karena saya sudah jatuh dalam dosa. Saya sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan Tuhan. Ya, bahkan saya lupa sama Tuhan, tapi saya mau bertobat, Pak.
Singkat cerita, akhirnya saya ketemu saudara. Kemudian setelah lewat pembicaraan, akhirnya saya memberitahukan kepada dia prinsip-prinsip yang Alkitab ajarkan saudara. Yang pertama, dia harus mengakui dosanya. Yang kedua, dia harus minta ampun sama Tuhan. Dan yang ketiga, dia harus meninggalkan dosanya. Seperti Yusuf saudara, meninggalkan istri Potifar yang merayu dia untuk berbuat zina. Dia lari saudara, lari menjauhi dosa saudara. Kemudian singkat cerita, anak muda dia bilang sama saya, iya Pak, saya tahu Pak, saya sadar Pak. Setelah itu dia kembali saudara. Kemudian beberapa waktu kemudian anak muda ini menghubungi saya kembali saudara. Kemudian saya tanya, bagaimana keadaan kamu? Terus dia bilang, ya Pak, saya masih tetap melakukan dosa yang sama. Sudah ngaku dosa? Udah minta ampun? Udah ninggalin? Belum. Karena kalau kita seperti itu saudara. Kemudian dia bilang, Pak, kenapa ya Tuhan nggak tolong saya? Seringkali bukankah kita karena begitu saudara. Kita melakukan hal yang salah, tapi kita minta Tuhan benarkan. Di tahun integritasnya di Bapak Ibu dikasih Tuhan, hal ini akan menjadi sesuatu yang penting. Hal ini akan menjadi sesuatu yang serius di hadapan Tuhan. Jadi hari-hari ini pastikan saudara dan saya bukan hanya cuma mengetahui firman Tuhan, bukan hanya mencari tahu saudara, tetapi mencari tahu, mempelajari firman Tuhan untuk melakukannya saudara. Itu yang Daud lakukan saudara. Dia bertanya kepada Tuhan dan dia melakukannya. Sehingga di Alkitab dicatat saudara, di Kisah Rasul pasal 13 ayat 22b. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Orang yang berkenan kepada Tuhan bisa saja melakukan kesalahan saudara. Tapi ketika orang yang berkenan kepada Tuhan melakukan kesalahan, maka dia segera minta ampun, segera menyadarinya, kemudian dia bangkit dan dia memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahannya lagi saudara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekarang kita sudah ada di bulan Maret. Perjalanan kita di tahun 2021 ini masih ada 9 bulan lagi saudara. Mari kita cek kembali apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Pastikan sebelum kita melangkah lebih jauh, saudara sudah dan akan melakukan dengan cara yang benar, saudara. Pandemi ini yang terjadi adalah seizin Tuhan. Pandemi membuat anak-anak Tuhan, bahkan seluruh dunia, saudara, itu berhenti sejenak. Kenapa ini harus terjadi? Karena Tuhan baik, saudara. Tuhan memberikan kesempatan supaya saudara dan saya bisa diam sesaat untuk menenungkan kembali, untuk men-setting ulang hidup kita kembali, saudara. Sama seperti sebuah gadget. Kalau kita terus pakai, saudara, lama-lama memorinya penuh, saudara, maka aplikasi-aplikasi ada di handphone itu akan mulai mengganggu kita, mulai tidak berfungsi seperti selayaknya, saudara. Apa yang kita lakukan terhadap gadget yang demikian? Yang pertama, kita akan reboot ulang, saudara. Di-reboot ulang supaya memorinya kembali di-refresh. Tapi kalau itu masih tidak memungkinkan juga, tidak jarang orang kembali meresetnya ulang, saudara. Semua data dihapus kembali ke settingan awal seperti handphone baru, saudara. Demikian juga, kalau kita sudah men-setting ulang kembali, mereset ulang kembali hidup kita, saudara, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru kembali, saudara. Apa saja yang perlu kita reset ulang, atau apa saja yang perlu kita cek sebelum kita melangkah lebih jauh. Seperti yang tadi saya sudah uraikan, saudara. Yang pertama, tujuan hidup. Termasuk di dalamnya tujuan berkeluarga, tujuan bekerja, tujuan berusaha, tujuan melayani, dan tujuan-tujuan lainnya. Daud memindahkan tabut Allah, tujuannya sudah benar, saudara. Yaitu untuk mengindahkan tabut Allah, untuk menghormati tabut Allah, untuk menghormati Tuhan lebih daripada segalanya. Memprioritaskan Tuhan lebih daripada segalanya, saudara. Masuk dalam tahun 2021 ini, saya percaya saudara sudah menentukan banyak target, saudara. Mau lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Mari, duduk sejenak, renungkan kembali. Kira-kira tujuannya itu berkenan nggak kepada hati Tuhan? Tujuannya sesuai nggak dengan firman Tuhan? Kalau tujuannya salah, saudara, maka perjalanan hidup saudara tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang Tuhan panggil. Yang kedua, saudara, tujuannya sudah benar. Motivasi melakukannya juga harus benar. Hari ini saudara melakukan segala sesuatu. Mari cek kembali. Tujuan saudara melakukan ini itu apa? Motivasinya apa? Atau apa yang menggerakkan saudara melakukan ini? Apakah saudara melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan? Atau untuk menyenangkan diri sendiri? Kita lihat motivasi Daud, saudara. Motivasi Daud memindahkan tabut Allah karena Daud ingin menyenangkan hati Tuhan. Sehingga pada saat dia melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, bahkan sampai membuat Tuhan murka dan marah, saudara, sampai membunuh Usa, Daud takut, saudara.
Dia juga marah, dia takut saudara. Tapi dia tidak meninggalkan Tuhan, dia tidak jauh dari Tuhan. Justru dia datang sama Tuhan, dia tanya, Tuhan bagaimana caranya? Kemudian Tuhan memberitahu dia, dan dia lakukan perpindahan yang keduanya saudara. Kita coba cek hari ini. Pada saat kita melakukan sesuatu saudara, kemudian yang kita lakukan itu ternyata tidak diindahkan orang. Apakah kita tetap melakukannya? Kalau saudara melakukan sesuatu dan orang tidak memperhatikannya atau tidak mengindahkannya saudara, kemudian saudara berhenti melakukannya, maka motivasi saudara melakukannya memang untuk diri saudara. Tetapi kalau misalnya saudara tidak diindahkan apa yang saudara lakukan, tetapi itu mengindahkan Tuhan, itu memuliakan Tuhan, dan saudara tetap melakukannya, itulah orang yang berintegritas saudara. Berarti motivasi saudara bukan untuk menyenangkan manusia, tapi memang untuk menyenangkan Tuhan. Termasuk hari ini saudara melayani. Saudara melayani itu siapa? Untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, atau untuk menyenangkan manusia? Kalau engkau untuk menyenangkan Tuhan, maka pada saat engkau melayani dan pelayanan engkau tidak diperhitungkan, tapi Tuhan disenangkan, saya percaya saudara akan terus melakukannya. Hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan apalagi saudara. Cara melakukannya. Tujuan sudah benar, motivasi sudah benar, cara melakukannya juga harus benar. Tadi kita sudah belajar dari Daud saudara. Tujuannya benar, motivasinya benar, tapi caranya salah. Apa yang terjadi? Hasilnya salah. Tapi jangan dibalik ya saudara ya. Tujuannya benar, motivasinya benar, baru caranya. Jangan cuma caranya saja yang benar. Tetapi tujuan dan motivasinya salah saudara. Kita bisa ambil contoh saudara. Dalam 1 Samuel pasal 7 ayat kedua. Sejak tabut Allah tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Bandingkan dengan 2 Samuel pasal 6 ayat ke-11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Alkitab mencatat, tabut Allah ada di Kiryat Yearim di rumahnya Abinadab 20 tahun. Apa yang terjadi? Orang Israel semua mengeluh saudara. Tetapi tabut Allah 3 bulan di rumah Obed-Edom. Apa yang terjadi? Obed-Edom dan seisi keluarganya diberkati. Caranya boleh sama saudara. Tapi tujuan dan motivasi beda, hasilnya beda saudara. Masuk tahun 2021 ini, tujuan mesti benar, motivasi mesti benar, cara melakukannya juga mesti benar saudara. Bagaimana saya bisa melakukan dengan cara yang benar? Baca Alkitab saudara. Alkitab adalah pedoman hidup umat manusia. Semua permasalahan pergumulan saudara alami hari ini, di Alkitab ada jawabannya. Karena waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan juga ciptakan manual book-nya. Dan manual book-nya itu adalah Alkitab. Di Alkitab tertulis bagaimana cara hidup berintegritas, bagaimana cara hidup berkenan kepada Tuhan, bagaimana cara hidup yang diberkati, bagaimana cara menghadapi masalah, bagaimana cara menghadapi godaan. Termasuk di sana cara mendidik anak, cara menjadi suami yang bijaksana, cara mencari istri yang bijaksana, cara menjadi orang tua yang menyenangkan hati Tuhan, dan cara berbagai hal ada di sana saudara. Periksa kembali saudara. Sebelum melangkah lebih jauh, 3 hal ini saudara. Karena pandemi ini saudara, membuat dunia berhenti sejenak saudara. Tuhan, lewat pandemi ini, Tuhan memberi kesempatan kepada anak-anak Tuhan untuk meriset kembali kehidupannya saudara. Kalau tidak saudara, perkembangan dunia ini sudah hampir tidak kekejar saudara. Perhatikan perkembangan teknologi yang sudah luar biasa. Bagi saudara yang hari ini seumur dengan saya saudara, mari coba ingat kembali. Masih ingat nggak handphone? Pertama kali muncul, hanya bisa untuk telepon. Kemudian muncul pager saudara. Hanya bisa terima message. Gak lama kemudian muncul handphone yang bisa telepon dan bisa terima message. Kemudian berkembang lagi saudara. Bukan cuma hanya bisa terima message, tapi juga bisa kirim email. Berkembang lagi saudara. Bisa nonton TV. Berkembang lagi saudara. Dari 2G jadi 3G. Dari 3G berubah jadi 4G. Dari 4G berubah jadi 5G saudara. Bahkan kalau hari ini Bapak Ibu cek HP yang dipegang oleh saudara, ada banyak di antara saudara yang HP-nya itu masih belum bisa 5G saudara. Tapi saudara tahu apa? Hari ini teknologi 6G sudah muncul. Itu kecepatan saudara. Jadi kalau ada pandemi ini, kita bersyukur Tuhan baik. Tuhan hambat sedikit perkembangannya supaya kita mempersiapkan diri. Tapi ingat saudara, pandemi ini akan berakhir. Pada saat pandemi ini berakhir, saudara, kecepatan perubahan udah hampir tidak bisa lagi ditahan, saudara. Jadi hari ini, sebelum ini berakhir, saudara,
Mari segera setting ulang hidup saudara. Supaya jangan sampai nanti setelah pandemi ini berakhir, saudara tergilas oleh perubahan-perubahan saudara. Bukan hanya teknologi yang berubah saudara, tapi paham teologi juga berubah. Alkitab mencatat pada akhir zaman ini akan timbul banyak penyesat. Dan para penyesat akan pergi ke seluruh dunia dan menyesatkan berbagai orang. Menyesatkan banyak orang saudara. Jadi hari ini mari saudara, lewat kesempatan hari-hari ini kita banyak diam di rumah saudara. Setting kembali hidup kita. Perbaiki prioritas hidup kita. Tujuan hidup kita. Motivasi kita. Pelajari cara-cara hidup yang benar. Cara-cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saya berdoa saudara. Dan saya percaya. Setiap saudara Bapak Ibu yang hari mengikuti ibadah online ini. Saya percaya. Saudara memiliki tujuan hidup yang benar. Saudara memiliki motivasi yang benar mengikut Tuhan. Buktinya apa? Buktinya hari ini saudara masih beribadah dengan sungguh-sungguh, sekalipun lewat online saudara. Saudara tidak terganggu dengan keadaan di sekeliling saudara. Tapi ingat saudara, masuk tahun 2021, tahun integritas ini, tujuan benar, motivasi benar itu tidak cukup. Cara yang kita pakai itu juga harus benar saudara. Itulah integritas. Apa yang kita pikirkan, tujuan yang mau kita capai saudara, apa yang kita inginkan, motivasi, dorongan yang mau kita lakukan saudara, dengan bagaimana cara kita melakukannya, apa yang kita lakukan itu sama dan sesuai dengan firman Tuhan. Itulah integritas. Mari kita berdoa, setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapa di sorga, sekali lagi kami bersyukur dan kami berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami dapat mendengar kembali firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh merenungkan kembali Tuhan apa yang kami pelajari hari ini Tuhan. Kami mau belajar dari Daud Tuhan. Kami mau menetapkan tujuan dengan benar. Ampuni kami Tuhan kalau ada tujuan kami yang tidak sesuai dengan Engkau Tuhan. Dan kami juga mau memiliki motivasi yang benar. Motivasi kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bukan menyenangkan manusia. Tapi untuk Engkau ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau hari ini hanya karena manusia Tuhan, membuat kami menjadi mundur dari Engkau. Membuat kami tidak lagi Tuhan mengiring Engkau dengan sungguh-sungguh. Tapi biar lewat kesempatan ini Tuhan, kami mau kembali membaharui komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami juga mau belajar melakukan dengan cara yang benar. Kalau cara-cara yang kami lakukan selama ini ada yang tidak berkenan kepada-Mu, Tuhan ampuni kami. Berikan kami petunjuk-Mu Tuhan. Pada saat umat-Mu membaca firman-Mu Tuhan, singkapkan Tuhan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh mengerti cara-cara-Mu Tuhan, dan kami boleh melakukannya. Dan kami percaya dengan demikian hidup kami diberkati oleh Engkau. Hidup kami menjadi berkenan kepada-Mu. Sehingga di tahun integritas ini Tuhan, kami menjadi orang-orang yang berintegritas, yang dapat dipercaya oleh Engkau Tuhan, untuk melakukan perkara-perkara yang lebih lagi Tuhan, daripada perkara-perkara sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, Kau sangat baik. Sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Kuduskan kami. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan mau memberkati saudara lewat perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita meminum dengan cara yang benar. Mari ambil waktu introspeksi diri. Apa yang tidak benar di hadapan Tuhan, akui. Jangan ada dosa. Terbuka di hadapan Tuhan. Dan ambil komitmen ulang. Bahwa mulai saat ini dan ke depan, engkau mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan terima anggur dan roti perjamuan ini. Saya percaya berkat ini akan menjadi milik-Mu. Terima kasih Bapa, sekali lagi bersyukur Tuhan. Engkau menguduskan kami, melayakkan kami Tuhan, untuk kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Berkati juga roti dan anggur perjamuan ini, sehingga ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima Tuhan, anggur dan roti dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, perjamuan kudus diperuntukkan untuk setiap kita yang sudah dewasa. Anak-anak jangan ambil bagian. Tapi kalau hari ini engkau sudah percaya, mari ambil rotimu dan kita angkat roti kita bersama-sama. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, yang mengambil roti dan setelah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sekarang kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimaterai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akanku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur di atas kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami terus berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kesempatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian dan hormat kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu Tuhan memberikan kami kehidupan yang baru. Dan biarlah lewat perjamuan kudus ini Tuhan, lewat tubuh dan darah-Mu yang kami terima Tuhan, itu boleh kami jadikan Tuhan, untuk kami memperbaharui kembali komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami boleh hidup lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Menjadi orang yang berintegritas. Hidup sesuai firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya berkat di tahun integritas ini akan tercurah bagi setiap kami yang sungguh-sungguh Tuhan. Kau berkati umat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Pengurapan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan sempurna. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, sungguh sangat baik. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Mari Bapak dikasih Tuhan, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan berikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah yang datang dari Bapa di sorga. Kasih dari Tuhan Yesus. Kuasa, pengurapan, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus tercurah menyertai-Mu, memberkati-Mu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Katakan rahmat yang baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku, yang dan hidupnya dengan sukacita.